Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Kalau pagi hari ini kita ada, kita percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari pagi hari ini datang dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita bersyukur oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita boleh beribadah. Selamat datang dan selamat beribadah. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari siapkan hati dan segenap hidup kita yang terbaik. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi hari yang indah di mana kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh melangkahkan kaki dalam rumah-Mu yang kudus. Dan kami rindu Tuhan untuk kami menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan. Biarlah hanya nama Yesus saja yang ditinggikan. Kau melayakkan setiap kami, Kau menguduskan setiap kami Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa kami manusia berdosa, kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tapi kami percaya oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu yang luar biasa, Engkau melayakkan setiap kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau berkati ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus saja yang bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Urapan-Mu turun atas setiap kami. Kami
sempurna mengasihiku. Pengorbanan Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Yesus. Mari kita tinggikan nama Yesus. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari semuanya katakan Terpujilah Tuhan Yesus, hanya nama Yesus yang kami ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau melihat setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Dan Kau akan mendapati setiap hati yang sungguh-sungguh rindu mencari. Kami rindu Tuhan untuk kami
Kami tahu begitu besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat karyamu yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau membuat kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih dan biarlah pagi hari ini Tuhan kami menaikkan setiap ucapan syukur kami, setiap puji-pujian kami Tuhan hanya kepada-Mu sebagai ungkapan rasa syukur kami oleh karena begitu besar kasih Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sucikan kuduskan kami, dan kami mau lebih lagi bersukacita di hadapan-Mu. Kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami sudah ditebus dan harganya sudah lunas Engkau bayar. Ketika Engkau mati di atas kayu salib, darah-Mu yang kudus tercurah untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga hidup kami boleh dibebaskan dari setiap kutuk dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu, dan kami percaya Tuhan mendengar setiap seruan kami, setiap doa kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Boleh kasih tos dulu kanan kiri muka belakang. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan kita hari ini kita bersukacita. Mari datang dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian dan hati kita. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Kita sama-sama berpulang di hadapan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Pujian penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya
selama-lamanya. Amin. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Walaupun keadaan berubah, tapi satu hal yang pasti, bahwa Dia Yesus yang tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Untuk kita bersukacita di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang sudah mengasihi kita. Haleluya. Dia Allah yang sudah menebus hidup kita. Mari nyanyikan pujian dengan segenap hati. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kuasa. Diterima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dengan kita, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Kita percaya bahwa kemenangan itu sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Haleluya. Kami akan bersyukur. Kami yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kemenangan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi mari kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Silakan duduk kembali. Haleluya. Mari terus bersyukur oleh karya Tuhan yang luar biasa, dan kita percaya bahwa mujizat Tuhan pasti dinyatakan dalam hidup kita. Saatnya kita akan berikan korban syukur kita, sebelumnya kita akan berdoa. Ibu Parti yang akan doa untuk persembahan.
selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Ucaplah dan lihatlah. Dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, hidup rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, hidup rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tetap mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami di sepanjang musim hidup kami, baik tidak baik keadaannya. Kami percaya kami punya Tuhan yang sungguh baik dan amat baik dalam hidup kami. Kami tidak akan takut dan gentar karena kami punya Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara hidup kami, yang senantiasa mencukupkan akan setiap kebutuhan kami. Bahkan Engkau yang senantiasa melindungi dan menyertai hidup kami. Kami tetapkan hati untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Terima kasih punya Tuhan yang luar biasa seperti Tuhan. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan.
bersamamu aku menang, bersamamu aku menang. Juga akan naikkan doa. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Itu karena penyertaan-Mu yang sempurna. Kami boleh hadir bersama-sama memuji memuliakan nama, meninggikan Allah kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kesempatan hari ini. Lebih lagi pakai kami Tuhan, pakai anak-Mu Tuhan untuk meninggikan nama. Ajari kami untuk mengucap syukur dalam segala keadaan Tuhan Yesus. Di musim apapun itu ya Tuhan, dalam kekurangan maupun kelebihan, biar kami tetap bersyukur. Kami tidak ingin memegahkan diri kami, tapi biarlah nama Tuhan yang kami megahkan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan melalui hamba-Mu, dan umat-Mu siap mendengarkan, melakukan segala yang terbaik. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan terima firman Tuhan setelah kita menaikkan pujian syukur kita. Kita siapkan hati untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Saudara yang di belakang daripada itu, di belakang di sini ada ini ya. Di depan ini masih kosong ya. Pelan-pelan di belakang. Di depan tidak apa-apa, berkatnya lebih banyak di depan. Baik, salam Bapak Saudara. Haleluya. Siap menerima firman Tuhan? Baik, kita akan buka di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 18. Ini sudah kita baca minggu lalu. Saya teruskan khotbah minggu lalu, Saudara. Ya. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18. Kemudian kita sambung di dalam ayat yang ke-22 sampai 25. Kita baca secara bergantian. Ya, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18 disambung ayat 22 sampai 25. Saya membaca ayat 16, Bapak Ibu ayat seterusnya sampai yang terakhir. Sudah ketemu? Katakan amin. Baik, Galatia pasal 5 ayat 16, 18, 22 sampai 25 bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22 Bapak Ibu. Dua tiga, kelemah lembutan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24. 25 bersama. Jikalau kita hidup oleh roh, maka baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Yang berbahagia, yang membaca firman, merenungkan dalam hati, dan terlebih melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah lanjutan khotbah minggu lalu. Ya, kita sudah baca ayat ini, tapi kita akan ekspos lebih dalam supaya kita mengerti apa maksud Tuhan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Hari ini kita belajar tentang proses perubahan. Minggu lalu kebangkitan rohani. Ya, jadi ini lanjutannya tentang proses perubahan hidup saudara yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kehidupan iman Kristen itu sangat erat dengan yang namanya perubahan. Ya. Namun saudara, seringkali kan kita salah mengerti, memahami perubahan yang seperti apa yang dimaksud oleh Injil. Perubahan yang dimaksud oleh Tuhan, apa yang dimaksud dalam Alkitab, kadang-kadang kita masih bingung perubahan yang seperti apa. Ya, saya sudah menyampaikan perubahan adalah perubahan untuk sempurna sama seperti Bapa. Ya.
Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Itu yang kita tuju, saudara. Susah, betul? Secara manusia susah. Saya mengakui susah, saudara. Dan mungkin tidak mungkin secara manusia, nggak bisa. Tidak mungkin kalau itu hanya dilakukan dengan kemauan keras kita, dengan tekad kita yang hanya dari tekad kita sendiri, saudara. Manusia lemah, rapuh manusia itu. Tidak mungkin kalau itu kita lakukan hanya kita menuruti hukum dengan peraturan. Maka kemarin kita sudah belajar, ya, kamu tidak lagi terikat dengan hukum Taurat, karena semakin kita berpatokan kepada hukum semakin kita melanggar. Hukum hanya menunjukkan keberdosaan kita, saudara. Makanya kalau dibilang jangan pasti dilanggar, ya kan? Kita tidak bisa mengejar kesempurnaan hanya dengan hukum. Makanya kita butuh penolong. Amin. Kita butuh juru selamat. Itu menyadarkan bahwa kita memang tidak mampu, saudara, tanpa penolong, tanpa juru selamat. Nah, Galatia pasal 5 yang kita baca ini memberikan banyak petunjuk, memberikan banyak pelajaran mengenai perubahan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kadang-kadang kita mungkin salah memahami yang seperti apa sih perubahan, yang seperti apa yang dimaksud di sini. Ya, minggu lalu kita sudah belajar kebangkitan roh, hari kita belajar bagaimana orang percaya ini mengalami satu proses perubahan. Saudara, ternyata yang namanya proses itu sesuatu yang melekat dengan iman Kristen. Yang namanya proses itu melekat sekali dengan pertumbuhan iman kita. Setiap hari kita dihadapkan dengan proses. Yang pertama kita belajar bahwa apa sih sifat perubahan hidup oleh Roh Kudus itu. Kalau kita baca tadi ayat yang 22 disebutkan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesejahteraan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, sampai 23 penguasaan diri tadi, ya. Saudara, disebutkan di situ buah roh. Ya. Buah roh. Kenapa tidak ditulis karakter roh? Kenapa tidak ditulis sifat roh? Padahal kan juga bisa. Karakter Roh Kudus adalah kasih, sukacita, boleh kan, ya? Atau mungkin sifat Roh Kudus itu kasih, sukacita, boleh. Tapi kenapa Alkitab dan Rasul Paulus mengajarkan disebut buah roh, saudara? Saudara, di dalam Alkitab seringkali kita mendapatkan satu metafora yang menggambarkan pertumbuhan oleh Roh Kudus itu dengan tanaman, saudara. Contoh, ya, contoh di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Contoh salah satu tadi Galatia 5 ayat 22 tadi 23 itu buah. Buah itu mengacu kepada satu tanaman, tumbuhan, betul? 1 Petrus pasal 1 ayat 23 kita buka dan saya bacakan buat Bapak Saudara, karena kamu telah, saya ditulis di sini enggak ya? Oh ya, ada di sini. 1 Petrus pasal 1 ayat 3, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup di dalam dan yang kekal. Disebutin apa di sini? Ada benih. Kita sudah belajar, ya, awal-awal kita belajar bahwa firman itu benih. Firman itu benih. Jadi di sini ditulis kita mendapatkan satu benih. Bicara tentang tumbuhan atau tanaman. Ada lagi di dalam Mazmur yang seringkali kita baca. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang khususnya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat siang dan malam. Pas ayat 3, perhatikan, ia seperti pohon, apalagi pohon itu tanaman, tumbuhan, ya, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Jadi kita mendapati contoh, berbagai contoh di Alkitab. Banyak penulis-penulis menggunakan metafora pertumbuhan itu dengan tanaman. Dan masih banyak contoh yang lain, saudara. Ini hanya beberapa contoh yang saya ambil. Kenapa? Ini memberikan satu gambaran buat kita bahwa perubahan hidup oleh Roh Kudus itu sifatnya bertahap, saudara. Poin 1 tadi. Mana tadi? Ya, perubahan hidup oleh Roh Kudus sifatnya bertahap.
Saudara, perubahan di dalam hidup orang yang lahir baru itu bertahap, sama seperti tahapan dalam pertumbuhan tanaman. Ya kan? Tanaman itu mulai dari benih, kemudian tumbuh tunasnya, tumbuh daunnya, batangnya, ya kemudian ada bunganya dan berbuah. Ada satu pertumbuhan, ya. Satu perubahan yang bertahap, satu proses yang bertahap, Saudara. Ketika petani nanam sesuatu ke ladangnya, ke sawahnya, ya dia hanya tanam benihnya, kemudian dikasih pupuk, diairi, dia tidak mungkin nungguin, Saudara. Ditunggu kapan ya, ini tumbuhnya kapan ya, kemudian dia bisa lihat, oh mulai tumbuh, ditunggu lagi, tumbuh lagi, kemudian ada daunnya, sudah ada bunganya, tidak mungkin ditunggu, Saudara. Dan petani itu mungkin tidak tahu, yang nanam ini tidak tahu kapan sih ini tumbuh, kapan sih berbunganya, mungkin tidak ngerti. Tiba-tiba 1 minggu kemudian dilihat, oh ternyata sudah keluar daunnya, ditinggal lagi, ya 1 minggu kemudian dilihat, oh ternyata kok ini sudah mulai tumbuh agak tinggi lagi. 1 minggu kemudian sudah keluar bunganya. 1 bulan, oh sudah mulai berbuah. Namanya proses pertumbuhan. Makanya Alkitab seringkali menggambarkan pertumbuhan rohani oleh Roh Kudus itu sama seperti sebuah proses dalam satu tanaman. Pertumbuhan tanaman tidak pernah kita bisa lihat kapan munculnya daun, kapan munculnya buah, tidak ngerti kita, Saudara. Ini namanya proses. Sama seperti anak kecil, ya. Anak kecil, Bapak Ibu Saudara yang punya anak kecil, ya, apa Bapak Ibu pernah ngamati, ya ketika tidur kemudian mulai kakinya mulai seret, tambah panjang. Tidak mungkin, ya, mengerikan kalau gitu, Saudara, ya. Jadi kita akan biasa setiap hari ketemu, kita kasih makan, kita kasih perawatan, ya. Kemudian 1 tahun kemudian, ternyata kok sudah bisa jalan, ya. Kita ya biasa kita lakukan sehari-hari biasa. 3 tahun, oh sudah bisa lari. Nanti oh sudah 6 tahun ternyata sudah mulai sekolah, mulai tumbuh. Dan kita tidak ngerti kapan tumbuhnya, betul? Tidak sadar, Saudara. Kita tidak sadar kapan sih ini. Tiba-tiba saja sudah SMA. Anak saya, ya, wah tiba-tiba sudah kelas 1 SMA. Kapan ini besarnya? Tidak sadar, Saudara. Ya berarti saya tambah tua karena ini. Ya sama, Saudara. Sama seperti pertumbuhan tanaman, sama seperti pertumbuhan anak kecil, mulai kecil, remaja, kemudian dewasa, mulai nanti berumah tangga, Saudara. Makanya yang namanya pertumbuhan itu pasti pelan tapi pasti, Saudara. Pelan tapi pasti, bertahap, dan kita tidak bisa lihat, Saudara. Jadi Saudara, perubahan hidup karena Roh Kudus ini sifatnya bertahap, bisa pelan, bisa cepat. Ya namanya bertahap, ya, bisa jalan, bisa cepat, bisa pelan, dan kita butuh sabar, Saudara. Butuh sabar, tidak terlihat tetapi bisa diukur, Saudara. Betul? Anak kita, ya, atau tanaman yang kita tanam, ya, tidak terlihat kapan tumbuhnya, kapan tambah panjangnya, tapi bisa diukur. Ya setelah 1 bulan, oh ternyata panjangnya sudah 1 meter. Ya 1 bulan kemudian, oh tambah ini sudah jadi 2 meter ternyata. Ada ukurannya. Anak kita juga sama. Ketika dulu masih 6 tahun, baru panjangnya, tingginya mungkin baru 75 cm. Setelah sekarang 11 tahun, ternyata sudah tambah tinggi. Ya, orang tuanya sudah kalah tinggi, bisa diukur, Saudara. Nah, Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, tentang buah Roh Kudus tadi, artinya adalah satu pertumbuhan. Pertumbuhan di dalam kasih, pertumbuhan dalam sukacita, pertumbuhan dalam damai, ya, pertumbuhan dalam karakter-karakter itu bertahap, tidak bisa langsung terlihat, Saudara. Kita tidak akan mengetahui kapan bertumbuhnya, kapan berubahnya, sampai nanti ada alat ukurnya, Saudara. Saudara mau tahu alat ukurnya apa? Bagaimana kita bisa mengukur kita ini sabar? Bagaimana kita bisa mengukur kita ini bisa punya pengendalian diri? Alat ukurnya apa, Saudara? Ketika kita dihadapkan dengan masalah,
ketika kita dihadapkan dengan persoalan, dengan kesulitan, ketika kita dihadapkan dengan pergumulan, ini diizinkan datang untuk menguji sebagai alat ukur dalam hidup kita. Amin. Maka saudara, kita tidak akan pernah tahu kapan kita ini sabar. Kalau kita ini hanya dalam kondisi duduk-duduk, tenang, tidak ada apa-apa, aku ini sabar ya. Ya tidak bisa, belum tahu saudara, sampai ada alat ukurnya. Bagaimana kita tahu kita sabar kalau kita tidak diukur? Sampai nanti ada masalah, kita dihadapkan dengan orang yang membuat kita jengkel, saudara. Betul? Saudara, seringkali ketika sakotbah begini, ya, sakotbah kesabaran, sakotbah penguasaan diri, lah nanti siangnya atau kapan hari saya dihadapkan dengan itu, saudara. Dan saya harus diingatkan dengan, oh ternyata ini alat ukurnya. Kalau saya ngomong di mimbar tentang kesabaran mudah, tetapi ketika kita diukur bagaimana sesabar kita, bagaimana kita bisa mendalam, nah ini baru kita keluar ndak sih buahnya. Ini proses, tahapan. Bagaimana kita bisa ngerti kita ini bisa mengendalikan diri kalau tidak ada alat ukurnya? Nggak bisa. Sampai kita dihadapkan dengan orang yang membuat kita mungkin bisa lepas kendali gitu ya. Nah kalau kita bisa, nah akhirnya saudara ini namanya proses. Nah anak kecil, ya kita mungkin nggak sadar ya. Anak kecil itu kalau umur 7 tahun suruh lari, dia akan lari sekuat tenaga. Pokoknya kamu lari sekuat tenaga, dia lari saudara. Dan alat ukurnya nanti kalau umur 11 tahun, coba kamu lari. Dia lari sekencang-kencangnya. Ketika kita tanya, kamu lari tadi merasa cepat enggak? Ya pasti tanya, enggak, saya pokoknya lari sekuat tenaga. Tetapi ketika kita yang orang tua bisa ngukur, ketika umur 7 tahun sama dengan umur 11 tahun, mana yang lebih cepat saudara? Yang 11 tahun. Ada satu perubahan, meskipun dia sama-sama lari sekuat tenaga, tetapi ada perbedaan saudara. Dan anak ini enggak merasa, dia enggak merasa lebih cepat, dia pokoknya saya lari. Ya demikian hidup kita saudara. Buktinya kalau kita bertumbuh dan berubah oleh Roh Kudus, kita ini ada perubahan. Amin. Itu jadi bukti saudara. Di mana di situ akhirnya muncul kesabaran, di mana di situ muncul kasih, di mana di situ muncul damai sejahtera, di mana di situ muncul penguasaan diri. Ketika kita dihadapkan dengan alat ujinya, ada masalah, ada pergumulan kehidupan yang menguji kita. Mungkin kita tidak sadar. Aku itu dulu ya, kalau dihadapkan dengan begini, sudah tak kampleng orang ini mungkin gitu ya. Aku kalau dihadapkan dengan orang seperti ini dulu, 5 tahun yang lalu, orang seperti ini mungkin sudah tak jotosi. Tetapi sekarang kita bisa tahan diri. Ya kita bisa, akhirnya bisa berubah. Ada sesuatu yang berubah. Ini alat ukurnya. Maka saudara kita harus introspeksi diri, refleksi diri. 5 tahun yang lalu dengan sekarang kita berubah tidak? 10 tahun yang lalu dengan sekarang kita berubah tidak? Kalau masih sama, artinya kita belum berubah oleh Roh Kudus. Amin. Ini proses. Maka kita harus menyadari ini proses. Kita mungkin tidak sadar, ya, kita tidak sadar, tetapi ternyata ada perubahan, ada sesuatu yang berbeda. Perilaku kita, perkataan kita mulai berbeda. Perubahan hidup oleh Roh Kudus sifatnya itu bertahap, namanya proses. Jadi mungkin kita tidak ngerti, kita mungkin tidak langsung tahu, tetapi ketika kita dihadapkan dengan alat ujinya, kita baru sadar ternyata sudah berubah. Aku tidak marah-marah lagi seperti dulu. Ternyata aku ketika dihadapkan, mungkin kita ngalami usaha kita agak goncang. Oh ternyata kalau dulu bingung, kalau dulu mungkin kita gelisah, sekarang mulai ada damai sejahtera, ada tenang, mulai menjalannya dengan baik, tidak gemerungsung. Amin. Itu perubahan sana. Bertahap. Nah perubahan hidup oleh Roh Kudus itu sifatnya pasti. Tadi bertahap. Kemudian selain bertahap juga pasti. Ya ayat 22 tadi berkata buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, gitu ya. Baik dan kelemah lembutan, tidak ada hukum yang menentang hal ini.
Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, ya, kita ini jadi baitnya Tuhan. Artinya Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, benihnya sudah ada. Amin. Benihnya sudah ada. Artinya apa? Kita bukan diminta untuk menghasilkan sesuatu yang tidak kita punya. Tuhan tidak mungkin menuntut kita, kamu harus menghasilkan sesuatu, tapi kita tidak punya. Tidak bisa, tidak adil kalau gitu. Tuhan menginginkan kita ini menghasilkan apa yang sudah ada dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, artinya kita sudah punya benihnya. Cuma belum keluar, diproses. Belum terlihat, belum muncul buahnya, tetapi sudah ada benihnya. Amin. Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, sudah punya benih kita, saudara. Cuma belum keluar, belum muncul, maka perlu disiram, perlu dirawat, perlu dijaga, perlu dikerjakan dengan baik. Saudara, ibadah itu dalam merawat. Saudara, ibadah itu menyiram. Saudara, saat teduh itu sedang menyiram supaya benih ini kemudian muncul. Amin. Jadi Tuhan meminta yang sudah ada dalam hidup kita. Benihnya kita sudah ada. Karena di dalam kita, saudara, itu ada benih oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kita kemarin sudah belajar tentang kebangkitan rohani. Karena kita sudah punya kuasa yang ada di dalam diri kita, saudara. Tinggal kita mau menyiram tidak, merawat tidak. Saudara, ada satu cerita, ya saya ada cerita gambar ini ya. Di satu pekuburan, ya ketika orang mengubur orang sudah meninggal, itu kan di tanahnya dimasukkan lagi. Ternyata ada satu benih yang masuk ke situ. Ada satu benih yang kecil masuk ke situ. Kemudian setelah itu benih ini masuk di dalamnya, di atasnya mulai dibangun batu granitnya ini, batu marmernya untuk nisan ya, seperti tanda gitu ya. Mulai dibangun begitu di atasnya, pakai batu marmer. Batu marmer kalau dibandingkan dengan benih kuat mana, saudara? Pasti kuat marmernya ya. Kita mau pukul-pukul seperti itu, kita mungkin tidak akan bisa jebol ini, tidak bisa. Tetapi saudara, ternyata setelah sekian lama biji yang tadi masuk tidak sengaja itu mulai bertumbuh, saudara. Mulai bertumbuh, mulai muncul tunasnya, ya, mulai besar dan akhirnya tumbuh besar menjadi satu pohon, memecahkan lempengan marmer ini menjadi dua. Saudara, tahu artinya? Kalau pertumbuhan yang mungkin menurut kita itu lemah, itu saja bisa menjebol marmer yang begitu kuat, saudara. Maka betapa lebih besarnya benih Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Amin. Pasti punya kuasa yang lebih besar, pasti lebih dahsyat, saudara. Jika Roh Allah ada dalam hidup kita, maka pasti ada satu perubahan. Karena iman yang sejati lahir dari kuasa Roh Kudus, yang akhirnya melahirkan buah yang nyata, yang akhirnya bisa terlihat, saudara. Ya tadi kasih, sukacita, damai sejahtera sampai penguasaan diri tadi. Pasti. Jadi artinya pertumbuhan anak Tuhan, kalau ada Roh Kudus dalam hidupnya, dan setiap orang yang percaya mengaku Yesus ada Roh Kudus, pasti bertumbuh. Katakan amin. Kamu pasti bertumbuh. Katakan kanan kiri, kamu pasti berbuah dan bertumbuh. Amin. Tuhan menuntut ini, ada sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita. Selanjutnya, saudara, kita belajar polanya. Tadi sifatnya ya, sifat perubahan Roh Kudus itu bertahap dan pasti. Proses dan pasti. Yang kedua, pola perubahan hidup Roh Kudus itu polanya dari dalam keluar atau perubahan internal. Sesuatu muncul dari dalam keluar. Maka seringkali saya menggambarkan perubahan itu seperti kepompong, seperti dari ulat menjadi kupu-kupu, sesuatu yang keluar dari dalam, bukan dari bantuan luar. Ini alami. Saudara, ada perbedaan ya, perubahan yang dari luar dan perubahan yang dari dalam itu perbedaan. Sudah, kalau kita melihat gedung
ya, tanah yang kosong, kemudian mulai dibangun, diratakan, kemudian mulai dibangun pondasinya, mulai dibangun ada besi-besinya, ya, kemudian mulai dibangun ada batu batanya naik, ya. Ini eksternal, perubahan yang dari luar sampai jadi gedung. Ya, gedung ini memang berubah, tetapi ini mati, tidak hidup, saudara. Ada perubahan, ada pertumbuhan, berubah dari tanah kosong jadi gedung bertingkat, berubah, tetapi ini mati. Ini perubahan yang eksternal karena dibangun, saudara. Tetapi kalau kita melihat pertumbuhan tanaman, kita bicara pertumbuhan tanaman, maka ini natural, alami, saudara. Dari benih, ya, kemudian tumbuh akarnya, tumbuh batangnya, jadi pohon, ada daunnya, ada buahnya, kan gitu. Ini pertumbuhan yang dari dalam, lambat, tidak terlihat, namun ada perubahan. Amin. Dari dalam. Jadi saudara, kehidupan kita, perubahan hidup kita oleh Roh Kudus ini munculnya dari dalam hidup kita, dari dalam, dari Roh itu sendiri. Orang ke gereja memiliki status Kristen belum tentu lahir baru, saudara, dan belum tentu menghasilkan buah Roh Kudus. Kenapa saya bilang begitu? Alkitab nanti mencatat, saudara. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Jadi saya bukan hanya mengirai lah. Meskipun orang ke gereja, meskipun kita statusnya Kristen, belum tentu lahir baru, belum tentu dia menghasilkan buah Roh Kudus. Banyak orang mengajarkan kebenaran, banyak orang mengajarkan sedekah, banyak orang mengajarkan memberi makan kepada orang lapar, banyak orang mengajarkan memberi pakaian kepada yang telanjang, melakukan semua perbuatan baik, tetapi ternyata itu bukan buah dari Roh Kudus. Kenapa? Karena yang dilakukan itu mengejar apa? Identitas diri. Mengejar apa? Pengakuan dari orang lain. Mengejar apa? Hanya untuk kesombongan, hanya untuk kemegahan diri. Nah, ini bukan buah dari Roh Kudus, ini buah daging. Banyak orang melakukan baik, tetapi tujuannya untuk apa? Supaya dilihat orang. Kita seringkali melihat orang di luar Tuhan itu lebih baik. Dulu ketika saya di Jawa Timur, ya, orang Kelenteng itu, ya, setiap hari menyediakan makan gratis setiap hari, saudara. Gratis, dan itu tidak dibatasi. Siapapun boleh ke situ, boleh makan gratis. Di Kwangsi Bio Tuban. Ya, Bapak Ibu nanti kalau ke Tuban Jawa Timur nanti coba mampir Kwangsi Bio Tuban, makan di situ gratis. Ada yang masak, ada yang menyediakan. Dan saya berpikir, waduh, ternyata kalau cuma kebaikan, kalah loh kita dengan mereka. Maka saudara, kita bisa melihat orang ini berbuah atau tidak itu dari buahnya. Yang kita lihat ayatnya, coba kita buka dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 20-23. Saya mungkin tidak catat di sini di PowerPoint. Matius pasal 7 ayat 20-23 saya akan tunjukkan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, ayat pertama diawali dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Siapa mereka ini? Mereka yang berseru Tuhan, Tuhan. Mereka yang berseru Tuhan, Tuhan berkata, tidak semua orang yang berseru Tuhan masuk dalam kerajaan, melainkan dia melakukan kehendak Bapa di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ingat saudara, ya, perhatikan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu? Ya, dan pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Aku berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, karunianya bisa bernubuat, ya, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa khotbah, ya, bisa mengajar, bisa memberikan teladan kebaikan, tetapi ternyata tujuannya untuk memegahkan diri. Tadi tidak ada kata Tuhan di situ sama sekali.
Bukankah kami sudah bernubuat? Artinya yang dimegahkan siapa? Diri sendiri, betul? Kalau diganti begini, bukankah aku sudah bernubuat Tuhan? Bukankah aku sudah melakukan mujizat Tuhan? Bukankah aku sudah melayanimu Tuhan? Bukankah aku sudah melakukan banyak kebaikan Tuhan? Artinya fokusnya kepada aku. Tidak ada kata Tuhan di situ. Dan Tuhan berkata, nyah kamu membuat kejahatan. Kenapa? Karena semua kebaikan, karena semua yang tadi sudah disebutkan tadi di atas, bernubuat dan sebagainya, itu tujuannya untuk mencari identitas diri, untuk mencari pengakuan dari orang lain. Aku loh hebat. Tidak ada pengakuan kepada Tuhan, maka Tuhan tolak. Maka Tuhan di ayat tadi, dari buahnya kamu mengenal mereka. Jadi orang yang pelayanan belum tentu lahir baru, saudara. Tetapi orang yang lahir baru pasti melayani. Ya, jangan dibalik, saudara ya. Orang pelayanan belum tentu lahir baru. Belum tentu bisa menghasilkan buah yang diminta Tuhan. Tetapi orang yang lahir baru pasti melayani. Amin. Pasti, saudara. Banyak orang yang aktif pelayanan, ikut ibadah, aktiflah pokoknya kegiatan gereja, tapi buahnya akhirnya menyakiti orang lain, ya, membuat orang lain kecewa, hidupnya tidak jadi teladan. Kan seringkali kita bisa melihat seperti itu. Yang keluar bukan buah Roh Kudus. Kalaupun dia baik, itu buah daging. Saya tunjukkan lagi sekali lagi ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Sekalipun, nah ini seringkali kita baca dan kita dengar, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, dengan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi saudara, ini dicatat, sekalipun berkata-kata semua bahasa, 10 bahasa bisa, bahasa roh bisa, ya. Tadi malam ada anak remaja pemuda, Pak, bahasa roh gimana? Ya kamu tidak usah berpatokan bahasa roh. Tidak semua orang berbahasa roh itu lahir baru. Karena dari buahnya kamu akan lihat siapa orangnya. Kalau kamu tidak mempunyai kasih-kasih itu apa? Buah Roh Kudus, ya, salah satu buah Roh Kudus. Jadi bisa semua melakukan sesuatu yang baik yang menurut kita mungkin rohani, tetapi kalau itu tidak ada buah Roh Kudus, maka itu sama seperti gong yang cuma gemerincing, tidak ada gunanya. Lagi, selagi sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, lagi ya disebutkan tadi bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Hebat ya, iman yang sempurna memindahkan gunung. Ini kurang apa, saudara? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tidak mempunyai buah Roh Kudus, maka sama sekali tidak berguna. Maka tersebutkan dari buahnya kamu mengenal mereka. Sekalipun apa lagi lanjutnya, aku membagi-bagikan segala sesuatu, kurang apa? Baik lu membagikan sesuatu, bahkan menyerahkan tubuhku, mau berkorban, menyerahkan tubuhku untuk berkorban. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, artinya jika tidak mempunyai buah Roh Kudus, itu tidak ada faedahnya, saudara. Jadi yang dicatat sini itu bukan buah Roh Kudus. Dia melakukan kebaikan, dia melakukan, karena apa? Untuk identitas diri, pengakuan dari orang lain. Dan itu kesombongan. Kebaikan kita kalau tanpa kuasa Roh Kudus adalah temperamen alami. Semua orang bisa ya. Orang jahat, perampok, preman bisa berbuat baik kok. Betul? Itu temperamen yang alami. Semua orang bisa. Masalahnya ketika dijahati, dia bisa berbuat baik enggak? Kan gitu. Ada orang yang memiliki mungkin lemah lembut, ya kelemah lembut, namun belum tentu memiliki kesetiaan.
Ada orang yang memiliki kegembiraan, bisa sukacita, namun belum tentu memiliki kesabaran. Ternyata sukacitanya hanya ya sukacita yang dia sebenarnya tidak mau peduli dengan orang lain. Dia cuma menikmati hidupnya sendiri. Jadi kelihatannya sukacita, enjoy, tapi sebenarnya dia tidak mau peduli dengan orang lain. Ini temperamen alami, buah daging. Ada orang yang mungkin memiliki ketenangan, punya damai, namun belum tentu memiliki kemurahan kepada orang lain. Ada orang yang kelihatannya itu cinta Tuhan, namun tidak memiliki kebaikan dan kasih. Artinya saudara, yang demikian tadi hidupnya belum mengalami perubahan oleh Roh Kudus. Perubahan yang dimau adalah perubahan yang internal, yang keluar dari Roh Kudus, saudara. Yang dari dalam, bukan usaha kita, bukan mau daging kita. Nah, bagaimana kita bisa mengalami proses perubahan ini? Ayat 24, saya akan cepat. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan keinginan daging dan segala nafsu dan keinginannya. Perubahan hidup oleh Roh Kudus prosesnya adalah mengingat bahwa kita ini rapuh, bahwa kita ini berdosa, bahwa kita ini sudah ditebus dan menjadi milik Kristus. Saudara, kita harus mengingat ini, kita harus menyadari kita ini sebenarnya rapuh, kita ini sebenarnya berdosa, tetapi Kristus sudah menebus kita dan kita itu menjadi milik Kristus. Amin. Katakan kanan kiri, kamu milik Kristus. Kalau milik Kristus berarti tidak bisa semaunya, betul? Ya, yang punya kuasa siapa? Yang punya, kan gitu ya. Betul. Saudara, kalau kita memiliki satu barang, yang berkuasa memakai siapa? Yang kita, yang punya kan. Orang lain tidak berhak. Kalau saudara milik Kristus, maka hidupmu bukan milikmu lagi. Berarti kemauannya bukan maumu lagi, kan gitu. Saudara, suka-sukanya Tuhan, kan gitu. Saudara, kan seringkali kita menaruh iman kita kepada sesuatu yang rapuh, yang fana, yang sia-sia, yang mudah berubah. Iya kan? Tubuh kita ini rapuh loh, saudara. Gampang kena penyakit, betul? Ya kan? Capek sedikit konslet. Ya, pekerjaan kita rapuh, saudara. Ada keris, ada goncangan, ya mulai goncang, rapuh. Uang kita, kekayaan kita rapuh, saudara. Tidak bisa diandalkan. Anak kita, keluarga kita, saudara kita rapuh. Maka di dalam Kristus kita ditebus menjadi milik Tuhan, supaya kita tidak menaruh lagi kepada hal-hal yang rapuh ini. Kita menaruh iman kita kepada Kristus. Amin. Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab itu seringkali Rasul Paulus menggunakan kata di dalam Kristus, ya. Rasul Yohanes juga berkata milik Kristus. Artinya apa? Artinya bahwa ini merupakan satu pernyataan identitas, satu pernyataan kepemilikan bahwa kita ini sudah ditebus dan menjadi miliknya Tuhan. Maka proses perubahan oleh Roh Kudus kita harus menyadari, ingatkan diri kita bahwa kita ini milik Kristus. Amin. Maka kita tidak akan semau kita sendiri, saudara. Ketika kita melakukan apapun dosa, kita berniat melakukan dosa, kita ingat aku milik Kristus dan aku tidak mau melakukan dosa ini karena aku milik Kristus. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan keinginan daging dan segala nafsu dan keinginannya. Jadi menyalibkan daging di sini bukan berarti usaha atau pantangan. Aku enggak makan yang putih-putih lah, aku enggak makan yang, pokoknya makan yang putih aja, enggak makan yang ada warnanya, itu pantangan saya. Menyalibkan daging bukan begitu, ya. Atau mungkin kita kemudian bertapa di gunung, di gua, ya, bertapa untuk menyalibkan, bukan begitu, saudara. Juga bukan hanya sekedar berkata tidak kepada dosa. Ya, kalau kita cuma berkata tidak kepada dosa, ini cuma usaha untuk membenarkan diri, saya tadi bilang, ya, untuk mencari pengakuan.
Aku kan gak koyo iku orang berdosa, aku ndak mau campur lah, aku beda. Nah, akhirnya sombong, pengakuan diri yang muncul lagi. Jadi saudara, bukan begitu menyalibkan daging. Ya. Bagaimana kita menyalibkan daging? Ayat 25 memberikan satu penjelasan. Galatia 5:25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, jika daging punya keinginan, saya sudah jelaskan yang minggu lalu, maka Roh Kudus juga punya keinginan. Ya. Dan Roh Kudus ini akan memimpin kita kepada apa yang diinginkan Yesus, saudara. Bukan lagi keinginan kita, tetapi keinginannya Yesus. Maka prosesnya adalah kita harus melihat kepada kasih dan karya salib Tuhan. Amin. Sudah ingat ya, seperti lampu sorot ya, yang ditembakkan itu bukan membanggakan dirinya sendiri, tapi membanggakan yang ditampilkan. Roh Kudus akan menuntun kita untuk memuliakan Yesus. Amin. Roh Kudus akan menuntun kita untuk melihat kepada Yesus. Nah, hari ini ada perjamuan kudus, kita mengingat kasih dan karya Tuhan. Kita ingat kembali karya kasih Tuhan. Kalau kita ingat karya Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa, Dia yang disalib menunjukkan kasihnya yang begitu besar kepada kita. Dengan merengkuh kerapuhan kita, merasakan penderitaan yang terberat, mengalami kejahatan yang terbesar, mengalami kengerian maut. Supaya apa, saudara? Supaya kita menemukan keutuhan, supaya kita menemukan penerimaan, diampuni dosanya, ada ketenangan, ada pengharapan, ada pemulihan dan keselamatan jiwa kita. Amin. Kita harus ingat ini, saudara. Pemain musik bisa maju ke depan. Jadi saudara, kalau hari-hari ini kita mungkin sedang mengalami sesuatu yang mungkin menurut kita berat, pandanglah kepada karya salib Tuhan. Dia sudah melakukan, dan apa yang kita alami itu tidak sebanding, saudara, dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di salib. Kita baca ayat Galatia 2 ayat 19 sampai dengan 20 bersama-sama sebagai ayat penutup. Galatia pasal 2, Galatia 2 ayat 19 sampai dengan 20. Sebentar kita akan siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Mulai dari supaya aku hidup untuk Allah. Sudah ketemu? Galatia pasal 2 ayat 19. Sudah ketemu? Kita baca bersama 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Kita akan siapkan hati untuk terima perjamuan kudus. Kita ingat kembali kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Kalau kita hidup sekarang, hidup di dalam daging ini, kita menghidupinya untuk Kristus. Amin. Kita ini milik Kristus, maka kita tidak akan menggunakan hidup kita ini dengan semau kita. Kita harus ingat, aku ini milik Tuhan, sudah ditebus Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ingat kasihnya, ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia
ya Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa. Pelayan bersamaan bisa maju ke depan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia puaskan hasratku, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Saudara, hari ini kita diingatkan akan karya dan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Marilah kita memandang kepada salib Kristus. Di salib Dia menunjukkan kasih-Nya yang besar, merasakan penderitaan yang terberat, mengalami kejahatan yang terbesar, bahkan menjalani satu kengerian maut, supaya kita bisa menemukan keutuhan, menemukan ketenangan, menemukan pengharapan, menemukan satu pemulihan, menemukan satu sukacita, damai sejahtera. Bahkan kita bisa belajar kasih Tuhan yang begitu luar biasa melalui karya salib Tuhan. Dan yang paling penting, karya salib membuat kita bisa menemukan keselamatan yang utuh, keselamatan jiwa dan roh kita. Hari ini kita akan bersekutu kembali dengan tubuh dan darah Tuhan, mengingat karya Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami menerima bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, supaya tubuh dan darah-Mu tidak menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan setiap kami, baik yang melayani maupun yang menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Untuk yang anak-anak, mohon kalau sisa boleh dikasih, tapi kalau yang dewasa dulu ya, karena roti perjamuan tinggal ini, saudara. Saat lupa belum beli. Oh, masih ada sisa. Oke, nanti anak-anak terakhir ya. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku.
besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia meneguhkan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Semua sudah terima? Sudah terima? Yang belum dilayani bisa angkat tangannya. Anak-anak masih ada sisa. Oke, sudah, kita paket berdiri. Haleluya. Angkat roti di tangan kan kita tinggi di atas kepala kita sebagai penghormatan kepada tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang kita angkat tinggi-tinggi, kita harus hormati, ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang menyucikan dosa kita, yang menguduskan setiap kesalahan-kesalahan kita, yang menyembuhkan setiap kelemahan-kelemahan tubuh kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami bersekutu kembali dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami mengingat kembali akan kasih dan kebaikan Tuhan di kayu salib. Engkau yang sudah menebus kami. Kami yang berdosa, kami yang rapuh, kami yang lemah, ditebus Tuhan, dan kami menjadi milik Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjalani hidup kami di dalam Tuhan, mengalami satu perubahan oleh karya Roh Kudus dalam hidup kami. Ada buah-buah Roh Kudus yang keluar dari hidup kami sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan ibadah hari ini bila kami semua diberkati Tuhan. Firman-Mu yang sudah disampaikan boleh termeterai di hati kami, menjadi satu pegangan kehidupan kami untuk kami menjalani hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pimpinan Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami makin hari makin dibaharui, makin serupa segambar dengan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah hadir dalam persekutuan hari ini. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru.
Yang ada kelemahan, tubuh sakit, penyakit, Tuhan jamah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa kebangkitan itu ada dalam kehidupan setiap kami. Ada kebangunan rohani di tempat ini. Setiap kami makin dibaharui Tuhan. Kami menjadi serupa dengan Tuhan dan siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Yang sudah saya lanjut berkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, perlindungan, penyertaan Tuhan. Yang punya pergumulan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, Tuhan Engkau buka jalan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi itu membentuk kami, menjadikan proses buat kami untuk kami bisa keluar buah Roh Kudus. Ada kesabaran, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada kasih, ada sukacita, ada penguasaan diri yang muncul dari hidup kami. Dan ketika semua itu sudah muncul, maka nama Tuhan yang dipermuliakan. Artinya hidup kami sudah berubah. Hidup kami makin dibaharui di dalam Tuhan. Ketika Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi atas hidup kami, maka itu mendatangkan satu kebaikan atas hidup kami. Yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan, yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan iman ke dalam tangan Tuhan, dan kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mohon waktu sebentar, saya akan berikan waktu untuk pengumuman jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan ini. Nanti hari Rabu ada jadwal ibadah doa dan puasa tempatnya jam 9 sampai dengan selesai di gereja. Hari Kamis ibadah permata atau persekutuan rumah tangga nanti di tempatnya Pak Fran ya. Siap ya Pak ya. Tempatnya Pak Fran hari Kamis jam 6:30 sampai dengan selesai. Kemudian Jumat ada Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu akan dibekali dengan firman Tuhan. Dan kita bentuk mereka supaya mereka dibekali dengan benih yang baik ya. Firman Tuhan adalah benih yang baik supaya mereka nanti juga bisa bertumbuh dengan baik. Hari Sabtu ibadah muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai. Dan kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini, ada ibadah umum. Silakan Bapak Ibu kembali hadir. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bersama rekan saudara, kenalan, anak istri bisa hadir kembali untuk kita bersama-sama bertumbuh di tempat ini makin serupa dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, itu menjadi pengumuman kita. Ada satu lagi tambahan Bapak Ibu Saudara, mengenai yang sudah saya umumkan. Kita ini kan kemarin sudah rencana untuk ganti kursi. Ya, ganti kursi kayu. Ya, ganti kursi kayu. Saya sudah lihat contoh, saya sudah ketemu dengan tukang. Satu bijinya itu 750, panjangnya itu 2 meter 2,25 ya, 2,25 jadi itu untuk 5 orang Saudara. Ini kan cuma berapa ya? Ini ya? Ini enggak, kemarin itu kalau enggak salah 2,25 meter. Jadi untuk 5 orang. Sampai di yang ini geser satu satu keramik lagi. Kita punya jarak nanti 1 meter 25 di tengah ini. Ya, sana ada gang, sana ada gang semua ini. Saya pesan 15. Sementara saya pesan 15. Saudara, nanti ditindaklanjuti Bang Romi ya, ditindaklanjuti bagaimana dengan rencana-rencana awal kita. Ya, jadi nanti bagaimana kita bisa ganti ini ya dalam waktu dekat ya, mungkin kalau bisa 2 bulan 3 bulan kita sudah ganti bangkunya ya. Jadi sudah dikerjakan, sudah mulai dikerjakan. Saya pesan 15 dulu, satu bijinya 750, jadi kita butuh dana 11 juta sekian. Bapak Saudara, dana yang tersedia oh ya 12 lah, anggap aja 12. Dana yang tersedia yang kemarin saya umumkan itu yang ready ada 5 juta. Ada donatur 5 juta. Sementara yang 5 juta yang saya umumkan itu masih belum cair ya. Jadi yang pasti ada 5 juta. Nah Bapak Ibu Saudara, ini jangan jadi beban, ini kita gumulkan bersama ya. Jangan jadi beban nanti bagaimana, tetapi kita 11 berapa? Oh 11 250.
Ya sudah ada 5 juta, yang pasti sudah ada 5 juta. Nanti sisanya nanti mungkin Bang Romi bagaimana kelanjutannya seperti kemarin ya. Kalau mungkin ada Bapak Ibu terbeban punya janji iman, serahkan ke Bendahara Bu Linda. Serahkan Bendahara Bu Linda ya, nanti supaya kita kelola untuk kita realisasikan ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah mulai dikerjakan. Ya mulai minggu kemarin, saya minggu lalu mau umumkan ini lupa saudara, karena saya sudah pesan sudah 2 minggu yang lalu. Sudah 2 minggu yang lalu saya sudah pesan, orangnya sudah gini, sudah diukur, saya sudah lihat contohnya. Saya minta yang tidak usah terlalu rumit tetapi nyaman dipakai gitu ya. Dan kuat tentunya. Saya minta yang kuat karena kalau 5 orang berdiri duduk di situ jangan sampai jeblos gitu ya. Ya karena kita kan diberkati semua ya. Diberkati semua. Jadi nanti aman, yang penting aman Pak ya. Jangan sampai terjadi sesuatu yang nanti tidak diinginkan. Itu ya. Kita pesan 11, artinya kapasitas kita mungkin kalau 11 5 orang sekitar 70-80 orang bisa di dalam, karena ini kan sudah sampai di luar saudara. Dan ini pun yang meja depan, yang bangku depan tidak mau yang isi dari dulu. Selalu di belakang terus saudara. Pesannya 15. Apa saya ngomong 11? 15 ya, 15 kursi saudara. Itu yang pertama ya. Jadi bangku sudah saya pesan ya, panjangnya 2 meter 25. Coba ini berapa panjang ini ya? Pokoknya lebih lah dari ini. Ya lebih dari ini. Nah yang ini nanti rencananya Bang Romi dan kawan-kawan punya planning tertentu ya, saya serahkan kepada mereka bagaimana nanti yang sisa ini. Kalau memang tidak ada, kita berkatkan saja ya. Kasih gereja lain gitu kan, kita lebih baik jadi berkat daripada ya kan. Kalau memang tapi ada beberapa yang mungkin kita simpan, nanti kalau ada Natal, ada Paskah dan sebagainya, kita acara umum tidak usah pinjem ya, mungkin bisa di luar kita tambah yang sisa-sisa ini saudara. Itu ya, mungkin begitu. Kemudian satu lagi, kita itu dapat berkat kloset duduk ya, kloset duduk dari Jakarta saudara ya. Kemarin waktu ada tamu dari Jakarta, rupanya dia ke kamar mandi ya, kamar mandi dia kan itu sudah tua-tua semuanya, sudah usia semua, mau duduk susah karena kita punyanya kloset jongkok. Dia rupanya suaminya mesti gundeli gitu. Yang satu enggak ada, yang sebelah sini enggak ada klosetnya. Setelah dia pulang sampai di rumah, telepon saya, Pak Budi, Pak Pendeta, saya ada berkat, saya kirim kloset duduk, nanti tolong dipasang yang sebelahnya karena itu belum ada gitu ya. Nah, sudah sampai saudara, sudah sampai di sini. Saya sudah bicara dengan Bendahara Bu Linda ya, nanti tolong Bu Linda bisa artinya untuk tukangnya, semen dan lain sebagainya bisa nanti dari kas pembangunan ya. Jadi itu nanti bisa dikeluarkan untuk tukang dan semen yang diperlukan nanti untuk kita bangun yang sebelah selatan. Itu ya saudara, itu yang boleh saya umumkan biar ini menjadi sepengetahuan kita semua ya. Jadi ada berkat, saya juga umumkan kepada saudara. Puji Tuhan, dan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita agak molor sedikit hari ini, tidak apa-apa ya, kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita akan terima berkat Tuhan. Bapa surgawi, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu kalau hari ini kami sudah bisa beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami. Kami percaya ibadah kami diberkati Tuhan, dan kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Bapak, terlebih kami berdoa untuk bangsa negara kami, berkati bangsa kami, setiap pemimpin bangsa kami, pusat sampai dengan tingkat daerah, berikan hikmat roh takut Tuhan. Mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Berikan keamanan buat bangsa kami, jauhkan dari perpecahan, dari kerusuhan, dari teror, dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak berasal daripada Tuhan. Apapun yang terjadi, yang diizinkan terjadi atas bangsa ini, biar itu dalam kendali Tuhan dan itu mendatangkan satu kebaikan. Berkati kota kami Wonogiri, berkati Praji Mantoro, Eremoko, di mana kami tinggal. Ada damai daripada Tuhan, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan nyata atas kota kami. Dan gereja-gereja Tuhan yang ada, Tuhan pakai menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan, menjadi teladan, memberikan garam dan dampak yang baik. Namamu dipermuliakan. Saya berdoa untuk gereja di mana kami boleh beribadah, berbakti kepada Tuhan. Pakailah tempat ini menjadi tempat di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan, di mana kami boleh bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami makin dibaharui iman dan percaya kami kepada Tuhan, makin diserupakan dengan Tuhan dan dijadikan siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Terima kasih, berkati kota tempat ini, berkati gereja ini, bila jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan, pelayanan malaikat terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan.
dan gereja ini mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, mulailah dengan berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam usaha dan pekerjaanmu. Engkau yang akan dibawa terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Nya. Engkau akan diberkati ketika engkau keluar dari rumahmu. Engkau juga diberkati ketika engkau masuk kembali ke dalam kediamanmu. Anak-anakmu diberkati, rumah tanggamu diberkati. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak, itu iman dan doa kami. Angkatlah tangan dan arahkan pandang ke surga, terimalah berkat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat itu, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati. Oh ya Bapak Ibu Saudara, saya lupa kita punya keluarga baru, ada Pak Rusmanto. Ya, satu keluarga dia gabung dengan kita.